sungai meluap, jalanan berubah menjadi aliran air, dan rumah-rumah terendam banjir. Sekolah ditutup, aktivitas ekonomi terhenti, petani gagal panen, krisis pangan dimulai. Tak hanya air, gelombang banjir membawa banyak sekali ribuan pohon yang hilang. Pertanyaannya, apakah banjir yang terjadi merupakan bencana alam atau kegagalan kita sebagai manusia dalam mengatur ekosistem? Harus kita lakukan sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi berkelanjutan adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Hal itu patut kita lakukan untuk menjaga alam dan menjaga kelestarian untuk generasi-generasi selanjutnya. Banjir di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pembukaan hutan secara masif, alih fungsi lahan, serta eksploitasi yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan daya serap tanah menurun. Ketika hujan deras turun, air tidak lagi menyerap tanah, lalu mengalir dan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir. Akibatnya, kerugian ekonomi terus berulang di setiap tahunnya. Ekonomi berkelanjutan berdiri di atas 3 pilar. Pertama, pilar ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berjangka panjang. Dua, pilar sosial, yaitu keadilan, pemerataan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Tiga, pilar lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kelestarian alam sebagai penopang kehidupan. Ketika salah satu pilar diabaikan, maka dampaknya berupa krisis lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Solusi penerapan ekonomi berkelanjutan. Penerapan ekonomi berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penerapan ekonomi hijau. Selain itu, keuangan berkelanjutan seperti pendanaan hijau juga dapat dilakukan mendukung proyek-proyek yang menjaga lingkungan dan mencegah bencana. Perspektif dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga alam. Larangan pemborosan dan makosid syariah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Demikian, ekonomi berkelanjutan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, banjir di Sumatera bukan hanya sekedar bencana alam, tapi peringatan atas bagaimana cara kita membangun. Karena ekonomi pembangunan bukanlah pilihan, tapi karena menjaga alam hari ini sama dengan menjaga kehidupan di masa depan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya sawit bukanlah komoditas tanaman yang bisa mengikat air. Untuk itu, mari kita galakkan kembali penghijauan untuk keekonomi berkelanjutan di masa depan nanti.